Les Grandes Chaleurs, 2009, adalah film drama romantis asal Kanada yang disutradarai oleh Sophie Lorain. Film ini mengisahkan kehidupan Giselle, seorang wanita berusia 50-an yang baru saja kehilangan suaminya. Dalam usahanya untuk melanjutkan hidup, ia tanpa diduga menjalin hubungan dengan seorang pria jauh lebih muda bernama Yannick, yang kebetulan adalah mantan kekasih anak perempuannya. Hubungan mereka yang tak terduga memicu reaksi dari keluarga dan teman-temannya, menciptakan ketegangan serta momen-momen penuh humor dan emosi. Film ini mengeksplorasi tema cinta, kehilangan, dan keberanian untuk mengejar kebahagiaan meskipun dihadapkan pada norma sosial yang mengekang. Jangan berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini berkisah tentang Giselle, seorang psikiater yang sering menangani pasien yang mengalami depresi, termasuk mereka yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Giselle tidak hanya membantu mereka secara emosional tetapi juga berjuang membela mereka di pengadilan. Dalam pekerjaannya, ia selalu mendapat dukungan penuh dari atasannya, Lauren, terutama karena Giselle merupakan salah satu karyawan terbaik di tempatnya bekerja. Di sisi lain, ada Yannick, seorang pemuda 19 tahun yang gemar mencuri, baik di supermarket maupun tempat lain. Suatu hari, saat sedang melakukan aksinya, ia melihat Giselle yang kebetulan juga berada di sana. Dari sudut pandangnya, Giselle tampak sebagai sosok wanita sempurna, meskipun usianya sudah sekitar 50 tahun. Baginya, Giselle tetap menarik meski sudah memiliki anak. Yannick seringkali gagal dalam aksinya karena selalu ketahuan, sehingga ia kerap berurusan dengan pihak keamanan. Namun, kali ini ia beruntung. Giselle memutuskan untuk membayar barang yang dicurigai dicurinya, seolah memberikan perlindungan bagi pemuda tersebut. Tentu saja, Giselle merasa kesal dan marah. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata Yannick adalah mantan pasiennya. Sudah sekitar 1 tahun mereka tidak bertemu, dan kini ia mendapati Yannick masih melakukan tindakan yang sama. Giselle kecewa, karena sebelumnya ia sudah meminta Yannick untuk berhenti melakukan hal-hal seperti itu, tetapi tampaknya pemuda itu tidak berubah. Namun, Yannick mencoba meyakinkan Giselle bahwa dirinya kini telah bekerja di Welfare Center, sebuah fasilitas pemerintah yang memberikan pelatihan kerja. Meskipun begitu, jelas dari raut wajahnya bahwa ia masih menyimpan perasaan terhadap Giselle. Bahkan, ia sangat senang bisa bertemu kembali dan berharap akan ada kesempatan untuk bertemu lagi di lain waktu. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Giselle mengalami masa sulit. Suaminya meninggal dunia akibat penyakit yang sudah lama dideritanya. Kepergian sang suami meninggalkan Giselle bersama 2 anak kembarnya yang sudah beranjak dewasa, meskipun mereka tidak terlalu mirip satu sama lain. Kedua anaknya bernama Louis dan Louis. Saat prosesi pemakaman, Giselle didampingi oleh saudara perempuannya, Marjo, serta banyak rekan kerja dan teman-temannya yang hadir untuk memberikan dukungan. Suaminya rencananya akan dikremasi, dan abunya akan dibawa pulang. Di tengah suasana duka, seorang rekan kerja suaminya bernama Case mendekati Giselle untuk menyampaikan bela sungkawa. Selain itu, Case juga memberitahunya bahwa selama bekerja, suaminya adalah orang yang sangat baik. Ia juga menginformasikan bahwa suami Giselle meninggalkan sebuah kotak yang disimpan di lemari kantornya. Case berharap Giselle bisa datang untuk mengambil kotak tersebut. Di tengah percakapannya dengan Case, tiba-tiba Giselle mendengar suara klakson dari arah mobilnya. Saat menoleh, ia mendapati Yannick berada di sana. Ternyata, pemuda itu sengaja datang hanya untuk mengembalikan dompet Giselle yang tertinggal di kantornya. Namun, bagaimana mungkin Yannick bisa mendapatkannya? Giselle merasa kesal dan langsung memarahinya. Mungkin itu juga bagian dari emosinya yang masih berduka setelah kehilangan suaminya. Namun, setelah cukup meluapkan kekesalannya, ia tiba-tiba memeluk Yannick dan mengajaknya masuk ke dalam mobil. Bukan kematian suaminya yang paling membuat Giselle sedih, tetapi pesan terakhir yang ditinggalkan sebelum meninggal. Suaminya mengakui bahwa selama ini ia berselingkuh dengan wanita lain. Perselingkuhan itu sudah berlangsung lama, tetapi Giselle baru mengetahuinya sekarang. Pengakuan itu membuat hatinya hancur. Saat emosinya bercampur aduk, Yannick secara spontan mencium Giselle. Giselle terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Ada perasaan senang, nikmat, tetapi juga bersalah. Keesokan harinya,
Giselle pergi ke bank tempat suaminya dulu bekerja. Case mengantarnya untuk mengambil kotak peninggalan suaminya. Saat membukanya, ia menemukan banyak surat berisi tulisan romantis dari wanita selingkuhan suaminya. Isi surat-surat itu menunjukkan bahwa wanita tersebut benar-benar mencintai suaminya dan sulit melepaskannya. Setelah kepergian suaminya, justru Yannick semakin berani mendekati Giselle. Namun, ia tahu bahwa ia harus bertindak cerdik agar bisa mencari celah mendekatinya. Giselle tidak ingin berlama-lama tenggelam dalam kesedihan. Ia memutuskan untuk melepaskan semua hal yang berhubungan dengan suaminya, bahkan barang-barang pribadinya seperti piala dan senjata berburu. Ia memberikan barang-barang itu kepada Marjo dan memintanya untuk membawanya pulang. Sementara itu, meskipun di luar sana banyak wanita muda, Yannick tetap menjadikan Giselle sebagai cintanya. Ia terus berusaha menarik perhatian Giselle dan selalu tersenyum setiap kali bertemu dengannya. Suatu hari, Yannick memutuskan untuk tampil lebih menarik. Ia membawa sebuket bunga besar dan berniat mendatangi rumah Giselle. Teman-temannya sempat meragukan niatnya dan bahkan menertawakannya, tetapi Yannick tetap maju. Saking penasarannya, teman-temannya pun memutuskan untuk diam-diam mengikutinya. Saat Yannick menunggu di depan rumah Giselle, ternyata Giselle sedang bersama Lauren di sebuah restoran mewah. Lauren akhirnya mengungkapkan perasaannya. Ia menyukai Giselle. Ia tahu bahwa ini bukanlah waktu yang tepat, mengingat suami Giselle baru saja meninggal, tetapi ia tetap ingin jujur tentang perasaannya. Lauren berharap bisa membangun kehidupan baru bersama Giselle. Giselle menghormati Lauren sebagai atasannya, tetapi ia tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ia berjanji akan memberi jawaban ketika waktunya sudah tepat. Sementara itu, Yannick masih setia menunggu di depan rumah Giselle. Tanpa sepengetahuannya, teman-temannya justru nekat masuk rumah Giselle lewat pintu belakang. Mereka bukan hanya ahli dalam mencuri, tetapi juga sangat terampil masuk rumah orang tanpa izin. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Giselle pulang dan melihat Yannick masih berdiri di depan rumahnya. Ia terkejut saat melihat pemuda itu membawa sebuket bunga yang sangat besar, bahkan lebih besar dari yang diberikan Lauren. Tanpa ragu, Yannick mengungkapkan isi hatinya. Ia mengaku tidak bisa melupakan wajah Giselle dan hampir setiap hari selalu memikirkannya. Meskipun ada banyak wanita muda di luar sana, Giselle tetap yang memenuhi pikirannya. Namun, beberapa saat kemudian, perhatian Giselle tertuju pada pakaian yang dikenakan Yannick. Ia baru menyadari bahwa pakaian itu milik suaminya yang telah meninggal. Dengan heran, ia bertanya bagaimana Yannick bisa mendapatkannya. Pertanyaan itu membuat Yannick tersinggung. Apalagi Giselle tidak bisa menahan tawanya setelah menyadari hal tersebut. Merasa kesal dan malu, Yannick langsung melepaskan pakaian itu dan pergi begitu saja. Dari balik jendela, teman-teman Yannick yang diam-diam mengintip kejadian itu ikut kecewa. Mereka tidak menyangka usaha Yannick akan berakhir seperti itu. Keesokan harinya, Giselle memutuskan untuk pergi ke tempat kerja Yannick. Namun, saat tiba di sana, ia tidak menemukan Yannick. Ia sendiri pun bingung dengan tindakannya. Apa yang sebenarnya ingin ia lakukan? Apakah ini bentuk simpati terhadap Yannick? Sementara itu, di tempat lain, Louis dan Louis sedang makan bersama di sebuah restoran. Sudah sejak lama Louis ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting dan mengejutkan. Dengan hati-hati, ia akhirnya berkata bahwa ia tahu siapa wanita yang menjadi selingkuhan ayah mereka semasa hidupnya. Orang itu tidak lain adalah tante mereka sendiri, Marjo. Namun, ternyata Louis tidak terkejut dengan pengakuan saudaranya. Ia sudah mengetahui hal itu sejak lama. Hal ini tentu saja membuat Louis kesal. Ia tidak mengerti mengapa saudaranya hanya diam saja, padahal mereka adalah keluarga. Mereka pun sepakat untuk memberitahukan hal ini kepada ibu mereka, tetapi mereka harus menunggu waktu yang tepat. Sementara itu, Giselle sedang sibuk membersihkan halaman rumahnya. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara musik dari dalam rumah. Padahal, ia yakin sedang sendirian. Penasaran, ia masuk ke dalam dan menemukan sebuah jam tangan tergeletak di depan pintu. Rasa curiganya semakin kuat ketika ia mendengar suara air mengalir dari kamar mandi. Jantungnya berdegup kencang. Apakah ada maling di rumahnya? Dengan hati-hati, Giselle mendekati kamar mandi dan membuka pintunya. Namun, alih-alih menemukan pencuri, ia justru melihat Yannick yang sedang mandi. Giselle terkejut, tetapi Yannick malah mendekatinya.
Situasi menjadi semakin canggung. Giselle tidak sanggup menahan tatapan Yannick, apalagi setelah melihat tubuh pemuda itu. Akhirnya, tanpa bisa menolak, mereka pun larut dalam momen tersebut. Namun, di tengah kejadian itu, Louis dan Louis tiba di rumah untuk mengecek keadaan ibu mereka. Saat hendak masuk, mereka tiba-tiba mendengar suara Giselle yang berteriak. Panik, mereka langsung berlari ke dalam rumah. Begitu sampai di sana, mereka melihat ibu mereka dalam keadaan basah, seolah baru saja selesai mandi. Namun, ada satu hal yang aneh. Mengapa ibu mereka mandi masih mengenakan pakaian dalam? Sementara itu, Yannick berhasil kabur melalui jendela sebelum mereka melihatnya. Sejak kejadian itu, hubungan Giselle dan Yannick terus berlanjut. Awalnya, Giselle merasa ragu dan menolak perasaan itu. Namun, semakin lama, ia mulai menerima kehadiran Yannick dalam hidupnya. Meski begitu, ada satu hal yang terus menghantuinya. Giselle sadar bahwa dirinya hanyalah seorang janda yang sudah berusia matang, sedangkan Yannick masih sangat muda, bahkan belum genap 20 tahun. Meskipun hatinya mulai luluh, ia tetap merasa ada yang salah. Masyarakat mungkin tidak akan menerima hubungan seorang wanita yang sudah berumur dengan seorang pemuda belasan tahun. Hal itu yang masih sulit ia terima sepenuhnya. Suatu hari, Giselle dan Yannick pergi ke salah satu pondok di tepi danau untuk menghabiskan waktu bersama. Mereka menikmati momen kebersamaan hingga tiba-tiba situasi menjadi canggung. Lauren ternyata juga ada di sana. Kebetulan, ia memiliki pondok yang berdekatan dengan tempat mereka. Lauren sangat senang bertemu dengan Giselle. Ia merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mengajaknya menghabiskan waktu bersama secara lebih intim. Dengan penuh percaya diri, Lauren mengajak Giselle masuk ke pondoknya, memastikan bahwa tidak ada orang lain yang akan mengganggu. Namun, suasana tiba-tiba berubah tegang saat Yannick muncul. Lauren terkejut melihat bocah ingusan itu ada di sana. Bagaimana bisa? Ia tahu betul bahwa Yannick adalah mantan pasien mereka. Kemarahan Lauren pun memuncak. Ia merasa dikhianati oleh Giselle yang selama ini tampaknya hanya mempermainkan perasaannya. Di sisi lain, Giselle juga kesal. Seharusnya Yannick tidak muncul di saat seperti ini, apalagi ketika masih ada Lauren. Giselle mulai berpikir bahwa Yannick sengaja melakukan ini agar Lauren membencinya dan menjauh. Rasa cemburu jelas terlihat di mata Yannick. Ia tidak ingin ada orang lain yang mengganggu hubungannya dengan Giselle. Akhirnya, Yannick pergi dengan perasaan kecewa. Sementara Giselle kini harus menghadapi dua pria yang sama-sama merasa cintanya tergantung tanpa kejelasan, si tua dan si muda. Di tempat lain, Yannick tampak tidak bersemangat. Bahkan ketika teman-temannya mengajaknya nongkrong, ia hanya diam dan menolak. Ia masih merasa kesal dengan kejadian di danau. Sementara itu, di lingkungan kerja Giselle, situasi juga tidak berjalan baik. Lauren mulai mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja Giselle. Ia tidak ingin melihat Giselle terlibat dengan seorang pemuda berandalan yang memiliki riwayat mencuri. Terlebih lagi, sebagai seorang psikiater, Giselle seharusnya tidak menjalin hubungan pribadi dengan mantan pasiennya. Hal ini bisa merusak reputasi profesionalnya. Lauren merasa semakin yakin bahwa membiarkan Giselle tetap bekerja di sana bukanlah keputusan yang tepat. Beberapa hari kemudian, Giselle mendapat telepon dari polisi. Yannick tertangkap karena kedapatan mencuri gitar. Namun, ia tidak ditahan lama karena Giselle datang untuk menjaminnya. Begitu keluar dari kantor polisi, Yannick menemukan Giselle sudah menunggunya di luar. Tanpa banyak bicara, mereka masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Giselle yang sudah kesal sejak tadi tidak bisa menahan emosinya. Alih-alih memarahi Yannick seperti biasa, kali ini ia justru langsung menciumnya. Setelah momen penuh gairah itu, mereka memutuskan untuk menaiki feri dan berjalan-jalan untuk melepaskan penat. Namun, saat pulang ke rumah, Giselle mendapati Louis sudah menunggunya. Dengan tatapan serius, putrinya langsung bertanya dari mana ia pergi. Louis tampaknya bisa menebak apa yang sedang terjadi. Ia tahu ibunya baru saja jalan-jalan dengan seseorang, dan yang jelas orang itu adalah anak muda. Giselle hanya bisa tertunduk malu. Louis tidak ingin memarahi ibunya, tetapi ia hanya ingin memastikan bahwa ibunya tidak salah langkah. Ia tidak mau melihat Giselle tersakiti oleh siapapun lagi. Seminggu kemudian, Louis dan Marjo berkumpul bersama di rumah. Mereka tengah menikmati waktu bersama saat tiba-tiba Yannick muncul dari belakang rumah, tampak seperti baru saja berenang di danau.
Semua orang terkejut melihatnya, kecuali Giselle. Dengan percaya diri, Yannick masuk ke kamar Giselle dan mengambil salah satu baju peninggalan mendiang suaminya. Giselle hanya bisa diam, tidak tahu harus berkata apa. Setelah itu, Giselle pun marah besar. Ia marah besar melihat kelakuan Yannick, terutama karena ia bertindak seperti anak kecil tanpa peduli bahwa di sana ada keluarga Giselle, termasuk anak-anaknya dan kakaknya. Di tengah perdebatan mereka, tanpa disadari, Lauren sedang mengintip dari kejauhan dengan senyum puas. Ia tampaknya senang melihat Giselle dan Yannick bertengkar. Namun, Yannick menyadari kehadiran Lauren dan langsung merasa geram. Ia berniat membuat perhitungan dengannya. Sementara itu, Giselle diajak Marjo ke tengah danau untuk menaburkan abu mendiang suaminya. Di sana, Marjo akhirnya mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Giselle terkejut dan marah besar ketika mengetahui bahwa kakaknya sendiri adalah selingkuhan suaminya. Lebih parahnya lagi, ternyata Lauren dan anak-anak Giselle sudah mengetahui rahasia ini sejak lama. Tak dapat menahan emosinya, Giselle meminta Marjo turun dari perahu. Namun, di saat bersamaan, mereka menyadari bahwa Yannick sedang mengejar mereka dengan penuh amarah. Situasi semakin memanas. Beruntung, Giselle segera bertindak. Ia mendengar pertengkaran di kejauhan dan segera meminta kunci mobil Lauren. Tanpa ragu, ia mengajak Yannick untuk pergi bersamanya. Kini, untuk pertama kalinya, Giselle merasa bebas dan lebih tenang. Meskipun kenyataan yang ia hadapi sangat pahit, ia akhirnya bisa menerima semuanya. Kini, ia siap untuk melanjutkan hidup dan meneruskan hubungannya dengan Yannick, tanpa ada lagi kebohongan atau beban masa lalu. Itulah kisah dari film Heat Wafe. Sampai jumpa di cerita berikutnya.